Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah musola tua yang sudah lama terbengkalai. Musola itu terletak di pinggir rel kereta api, tempat yang sepi dan tidak banyak dilalui orang. Bangunannya yang sederhana kini dipenuhi oleh lumut dan dedaunan kering, seakan terisolasi dari dunia luar. Jendela-jendelanya tertutup rapat, dan pintu kayunya sudah mulai lapuk dimakan waktu. Di balik kesunyian itu, Rahayu, seorang wanita yang dahulu dikenal sebagai sosok malam yang gelap, datang dan sering menghabiskan waktu di musola tersebut. Rahayu pernah menjadi seorang wanita malam, bekerja di dunia yang penuh dengan dosa, hingga akhirnya ia memilih untuk bertaubat. Namun, meski mengaku bertaubat, ada satu hal yang belum bisa dilepaskannya, keinginan untuk kekayaan. Rahayu, yang kini mengenakan pakaian sederhana, seringkali datang ke musola itu di tengah malam, sendirian. Ia menghabiskan waktu berdoa, membaca doa-doa tertentu yang ia yakini bisa membawanya pada jalan cepat menuju kekayaan. Di tengah kesunyian malam yang mencekam, suara kereta yang melintas dan gemuruh azan dari dunia lain seringkali mengguncang ketenangannya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di tempat ini, tetapi dorongan untuk memperbaiki hidup dan memperoleh kekayaan lebih besar lagi selalu mengalahkan rasa takutnya. Setiap malam, Rahayu melakukannya, semakin dalam ia terjerat dalam janji-janji dari kekuatan yang tak ia pahami sepenuhnya. Suatu malam, saat ia sedang duduk di dalam musola yang dingin, mendengarkan suara azan yang entah dari mana asalnya, Rahayu merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menunggunya di dalam kegelapan. Tapi dia tak peduli. Yang penting, ia harus segera kaya, dan musola ini adalah jalan satu-satunya. Sudah beberapa minggu sejak Rahayu mulai rutin mengunjungi musola tua itu setiap malam. Malam itu, seperti biasa, ia datang setelah jam tengah malam. Namun, ada yang terasa berbeda. Kali ini, saat ia memasuki ruang utama musola, udara di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan-akan ada yang menyambutnya, atau mungkin malah memperhatikannya dari sudut gelap ruangan. Rahayu mencoba untuk tidak memikirkan perasaan aneh itu. Ia membuka tasnya dan mengambil beberapa benda kecil, seperti batu, koin, dan selembar kain yang telah ia siapkan. Semua itu adalah bagian dari ritual yang ia lakukan. Ia duduk bersila di depan mihrab, memejamkan mata, dan mulai berdoa dengan penuh keyakinan, berharap kekayaan segera datang. Namun, saat doa itu mulai mengalir dari bibirnya, suara azan tiba-tiba terdengar. Bukan dari luar musola, tetapi seakan-akan berasal dari dalam dinding, terdengar nyaring dan mendalam. Suara itu bergetar, mengguncang dinding-dinding kayu musola yang sudah rapuh. Rahayu terdiam, tubuhnya membeku. Suara azan itu bukan seperti biasa, bukan seperti yang ia dengar dari pengeras suara masjid di dekatnya. Ini berbeda, lebih berat dan mengerikan. Ia membuka mata dan memandang sekeliling, berusaha mencari sumber suara itu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya hening dan gelap. Suara azan terus terdengar, semakin lama semakin keras, seolah memanggilnya. Rahayu merasakan hawa yang tidak biasa, udara yang semakin dingin dan berat. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas di depan matanya. Rahayu terkejut dan hampir terjatuh. Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin itu hanya halusinasi, pikirnya. Tapi suara azan itu semakin mendekat, semakin menggema dalam telinganya. Seakan-akan datang dari kedalaman bumi. Dengan tangan yang gemetar, Rahayu memegang tasnya dan bergegas keluar dari musola itu. Namun saat ia melangkah keluar, ia melihat sesuatu yang sangat mencurigakan. Ada jejak-jejak kaki basah yang tampaknya baru saja dibuat oleh seseorang yang berjalan ke dalam musola. Tapi ia yakin, tadi tidak ada seorang pun yang datang. Anehnya, jejak kaki itu mengarah ke dalam musola yang sepi dan tertutup rapat. Rahayu merasa tubuhnya seperti dibekap ketakutan saat jejak-jejak kaki basah itu memimpin matanya kembali ke dalam musola. Langkahnya terhenti sejenak di depan pintu, jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Apakah ia hanya berhalusinasi? Bukankah tidak ada siapapun di luar sana?
Perlahan, ia melangkah maju, meski rasa takut semakin menggigit. Pintu musola yang sudah lapuk itu terasa berat saat ia dorong. Begitu masuk, hawa dingin yang tadi menyelimutinya terasa semakin menggigit. Seperti ada sesuatu yang menghalangi pernapasannya. Dengan gemetar, Rahayu mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, berharap tidak ada yang aneh. Namun, hal yang ia lihat justru membuat hatinya semakin resah. Di atas lantai, dekat mihrab, ada cairan hitam menggenang. Cairan itu tampak seperti darah yang sudah lama mengering, namun baunya sangat menyengat, jauh lebih tajam dari bau darah biasa. Suara azan yang menggema tadi tiba-tiba terhenti. Keheningan malam itu hanya dipenuhi oleh bunyi napasnya yang terengah-engah. Rahayu semakin merasa ada sesuatu yang mengawasi, tapi tidak bisa melihat apa-apa. Bayangan hitam yang tadi sempat ia lihat kini mulai muncul kembali, bergerak perlahan di sudut-sudut ruangan, seakan mengelilinginya. Rahayu menutup matanya, mencoba untuk menenangkan dirinya. Ini hanya perasaan saya, pikirnya berulang kali. Namun, ada sesuatu yang terus mendorongnya untuk merasakan ketidakberesan yang lebih dalam. Suara langkah kaki perlahan mulai terdengar, seperti ada yang berjalan mendekatinya dari belakang. Ia menoleh cepat, namun yang ada hanya kegelapan. Tidak ada siapa-siapa. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, Rahayu memutuskan untuk keluar. Namun, saat ia berbalik, pintu musola yang tadinya terbuka kini sudah tertutup rapat. Kunci pintu yang biasanya tergeletak di meja kini hilang entah kemana. Tak ada jalan keluar. Dengan tubuh yang semakin gemetar, Rahayu melangkah mundur beberapa langkah, mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Tapi seketika, bayangan hitam itu muncul di depan matanya. Sesosok makhluk tinggi besar, dengan wajah yang samar-samar terlihat, seakan terbuat dari bayangan dan kabut. Mata makhluk itu menyala merah, menatap Rahayu dengan tatapan yang menakutkan. Rahayu merasakan tubuhnya seakan beku. Semua keberanian yang ia coba kumpulkan hilang begitu saja. Ia tidak tahu harus berbuat apa. "Apa yang kau inginkan?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Namun, makhluk itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah lebih dekat, suara langkah kakinya menggema dalam ruangan sunyi itu. Rahayu terperangkap, terjebak dalam ketakutan yang semakin mendalam. Ia tahu, kekayaan yang selama ini ia dambakan telah membawanya ke dalam bencana. Ada sesuatu yang sangat salah di musola ini, sesuatu yang telah lama tersembunyi, menunggu untuk menyeretnya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rahayu masih berdiri terpaku di tempatnya, tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Bayangan hitam itu semakin mendekat, dan Rahayu bisa merasakan udara semakin dingin, begitu dingin sampai seolah membekukan setiap serat tubuhnya. Tatapan mata merah itu semakin menakutkan, seakan ingin menembus dirinya. Rahayu menahan napas, berharap semuanya hanya hayalan. Namun kenyataannya, makhluk itu tidak hilang. Secara perlahan, bayangan itu mulai membentuk sosok yang lebih jelas. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya gelap dan tampak seperti terbuat dari kabut pekat. Wajahnya samar, namun matanya yang merah itu membuat setiap gerakannya semakin menyeramkan. Tanpa kata, makhluk itu melangkah mendekat, dan Rahayu bisa merasakan hembusan napasnya yang berat, dingin, seperti angin yang berasal dari dalam bumi. Rahayu ingin berteriak, namun suara itu tidak keluar. Tubuhnya seperti terkunci, tak ada tenaga yang tersisa. Hanya ketakutan yang menguasai seluruh indera dan pikirannya. Makhluk itu berhenti tepat di depan Rahayu, menghadapinya dengan tatapan tajam yang penuh ancaman. "Apa yang kau inginkan?" Rahayu akhirnya berhasil mengeluarkan suaranya, meskipun sangat pelan dan gemetar. Namun makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan suara geraman rendah, seperti suara yang berasal dari kedalaman tanah. Rasanya, suara itu lebih mengerikan daripada apapun yang pernah didengar Rahayu sepanjang hidupnya. Saat itu, Rahayu merasa ada sesuatu yang merayap di dalam dirinya, seakan-akan ada kekuatan gelap yang mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Tangannya gemetar, dan ia merasakan perasaan yang sangat asing,
sebuah dorongan untuk mengikuti kehendak makhluk itu, untuk melakukan sesuatu yang ia tidak ingin lakukan. Tetapi, tiba-tiba saja, suara azan itu kembali terdengar. Bukan suara azan biasa, melainkan suara yang lebih keras dan lebih menggetarkan, seakan berasal dari dalam bumi. Suara itu begitu kuat hingga membuat dinding musola bergetar. Rahayu merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah terhisap oleh suara tersebut. Itu adalah azan, tetapi bukan azan yang ia kenal. Ini adalah azan yang datang dari dimensi lain, azan yang membawa ketakutan dan kematian. Makhluk itu mundur selangkah, dan tiba-tiba ruang di sekeliling Rahayu mulai berubah. Dinding-dinding musola yang rapuh berubah menjadi dinding batu hitam, seperti sebuah gua yang dalam dan gelap. Suara-suara aneh terdengar, seperti bisikan yang tak bisa dimengerti. Rahayu merasa terperangkap dalam sebuah dunia yang tak ia pahami. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur, tidak nyata. Rahayu berusaha mengalihkan pandangannya, mencari jalan keluar, tetapi ia hanya melihat bayangan hitam yang bergerak cepat, seperti makhluk-makhluk yang lebih besar dan lebih menakutkan. Seolah-olah, musola tua ini telah berubah menjadi tempat yang tidak seharusnya ada. Sebuah tempat yang hanya ada di dunia gelap yang tak terjangkau oleh akal sehat. Tiba-tiba, makhluk yang tadi berdiri di depannya menghilang begitu saja, lenyap dalam kabut gelap. Namun, suara langkah kaki yang berat dan menyeramkan mulai terdengar lagi, kali ini datang dari segala arah. Rahayu tak tahu lagi apa yang terjadi, ia merasa dunia di sekelilingnya mulai runtuh, dan tubuhnya tak lagi bisa bergerak dengan bebas. Ia terjebak di dalam dunia yang jauh lebih gelap dan lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Ketakutannya semakin memuncak, tapi di saat yang bersamaan, ada suara yang terdengar sangat jelas di dalam pikirannya. Suara yang seperti bisikan, namun sangat nyata. Kekayaan yang kau inginkan akan menjadi kutukanmu, suara itu berkata dengan sangat pelan, namun terasa berat dan mengerikan. Rahayu menutup telinganya, mencoba untuk mengusir suara itu, namun itu semakin jelas, semakin menguasai pikirannya. Kekayaan yang ia impikan ternyata berharga dengan harga yang sangat mahal. Dan sekarang, harga itu mulai datang menuntut bayaran. Rahayu terjatuh, tubuhnya lunglai di lantai musola yang kini terasa semakin keras dan dingin. Suara langkah kaki yang datang dari segala arah semakin jelas terdengar, menghantam telinganya. Rasa ketakutan yang semakin mencekam membuatnya hampir kehilangan kendali atas dirinya. Namun, saat itulah sebuah bisikan kembali terdengar, lebih keras dan jelas kali ini, memenuhi seluruh ruang kepalanya. Kekayaanmu adalah darah yang kau bayar. Rahayu memejamkan mata, berusaha menenangkan diri meski tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia bisa merasakan ada yang sangat salah dengan semua ini, lebih dari yang bisa ia bayangkan sebelumnya. Segala yang terjadi, mulai dari ritual-ritual yang ia lakukan di musola tua ini, seakan memiliki makna yang lebih besar, jauh lebih gelap. Setiap langkah yang ia ambil, setiap permintaan yang ia ucapkan, membawa konsekuensi yang lebih berat. Sekarang, suara azan itu kembali terdengar, namun kali ini bukan lagi azan yang ia kenal. Suara itu seperti berasal dari kedalaman yang tak terjangkau manusia, suara yang menggema dengan kekuatan yang menakutkan. Rahayu berusaha bangkit, namun kakinya terasa lemah. Ia menatap dinding musola yang kini berubah menjadi dinding batu hitam, dipenuhi oleh tanda-tanda yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Simbol-simbol yang tampak asing, namun terasa sangat familiar. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah sudut di sisi musola. Ada sesuatu yang mencolok di sana, sebuah lukisan besar di atas dinding yang hampir tersembunyi oleh kegelapan. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita, dengan rambut panjang yang tergerai, matanya tertutup, dan di sekelilingnya terdapat berbagai simbol aneh. Di bawah lukisan itu, terdapat sebuah tulisan yang samar, tertulis dengan darah yang mengering. Rahayu mendekat, meskipun tubuhnya terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk maju. Namun, perasaan penasaran yang tak bisa ia bendung mendorongnya untuk tetap melangkah. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh tulisan tersebut.
Begitu jari-jarinya bersentuhan dengan darah yang sudah mengering itu, sebuah suara serak terdengar di telinganya, seperti suara dari dunia lain. Semua yang kau lihat adalah kenangan dari mereka yang telah mengorbankan hidup mereka untuk kekayaan. Rahayu terhenti sejenak, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia menarik tangan dari tulisan itu dan mundur beberapa langkah. Seketika, bayangan hitam yang sebelumnya menghilang kembali muncul. Makhluk besar itu kini lebih jelas terlihat, berdiri di depan lukisan, seolah menunggu reaksinya. Makhluk itu tidak berkata apa-apa, namun tatapannya mengarah pada Rahayu dengan tajam, penuh makna. Rahayu merasa, untuk pertama kalinya, ada pemahaman yang terhubung di antara mereka. Seperti ada hubungan yang telah terjalin lama, meskipun ia tak mengerti sepenuhnya. Ketika Rahayu menatap kembali lukisan tersebut, ia merasakan bayangan itu mulai bergerak perlahan, menggambarkan kehidupan seseorang yang sangat mirip dengan dirinya. Wanita dalam lukisan itu mengenakan pakaian yang hampir serupa dengan yang sering ia kenakan selama hidupnya, dan di tangannya ada sebuah cincin besar yang bersinar dengan cahaya gelap. Cincin itu seakan-akan memberi petunjuk tentang apa yang sedang terjadi, sebuah kutukan yang akan menghantuinya selamanya. Seketika, Rahayu tersadar. Wanita dalam lukisan itu adalah dirinya, atau tepatnya, dirinya di masa lalu, di dunia yang penuh dengan pengorbanan dan darah. Rahayu kini mulai memahami bahwa kekayaan yang ia terima bukanlah hadiah, tetapi sebuah akibat dari perjanjian yang tak bisa ia batalkan. Ia telah terjebak dalam lingkaran kutukan yang tak bisa dihentikan. Namun, sebelum ia bisa mencerna lebih dalam, makhluk itu bergerak maju, mendekatinya lagi, dan sekali lagi suara geraman berat itu terdengar. "Kau telah memilih jalanmu," bisiknya, hampir tanpa suara, hanya menggetarkan udara di sekitarnya. "Sekarang, saatnya untuk membayar." Rahayu merasakan darahnya berdesir. Semuanya sudah terlambat. Rahayu terdiam, tubuhnya terpaku pada tempatnya. Jantungnya berdebar sangat kencang, seakan ingin melompat keluar dari dadanya. Makhluk yang berdiri di depannya semakin mendekat, dan suara geramannya semakin menakutkan, menggetarkan udara di sekitarnya. Tapi di dalam hatinya, ada secercah keberanian yang muncul. Ia tak bisa menyerah. Meskipun ketakutannya begitu besar, ia tahu satu hal, jika ia tetap terdiam, ia akan tenggelam dalam kegelapan selamanya. Rahayu mengerjapkan mata, mencoba menghilangkan rasa pusing yang semakin mendera kepalanya. Ia merasakan kekuatan gelap yang mulai merasuk ke dalam tubuhnya, seperti ada sesuatu yang ingin menguasai pikirannya. Namun, dia menepisnya. "Aku harus melawan," gumamnya pelan. Suara itu lebih tegas, lebih keras daripada sebelumnya. Dengan tangan yang gemetar, Rahayu mencari sesuatu untuk membantunya. Matanya melirik ke sekitar ruangan, mencari objek yang bisa digunakan sebagai senjata. Tangannya terulur, menemukan batu besar yang tergeletak di lantai dekat dinding. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil batu itu dan menggenggamnya erat. Tangan kanannya terasa berat, tetapi ia memaksakan diri untuk berdiri tegak, menatap makhluk itu. Makhluk besar itu hanya menatapnya, tanpa bergerak. Matanya yang merah menyala menembus kegelapan, seolah bisa melihat langsung ke dalam hati Rahayu. Tetapi, ada sesuatu yang berbeda di matanya sekarang. Sebuah tatapan yang seolah mengukur kekuatan dalam diri Rahayu, seperti sedang menunggu keputusan terakhir. "Kau benar-benar berniat melawan?" Suara makhluk itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. "Kekayaanmu datang dengan harga yang sangat mahal, Rahayu." Rahayu menggigit bibirnya. Hatinya bergejolak. Apa yang bisa dia lakukan melawan makhluk sebesar itu? Namun, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melawan, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Ya," jawabnya, kali ini lebih tegas. "Aku melawan." Dengan langkah yang terburu-buru, Rahayu melemparkan batu besar itu ke arah makhluk itu. Batu itu melesat dengan cepat, namun ketika hampir mengenai tubuh makhluk itu, batu tersebut seperti terhenti di udara,
terpental kembali ke lantai dengan kekuatan yang sangat besar. Rahayu terkejut, tubuhnya terhuyung mundur, hampir jatuh. Makhluk itu tertawa pelan, namun tidak ada keceriaan dalam tawa itu. "Kau pikir batu ini bisa melawan kami?" Suaranya menggelegar, menghantam telinga Rahayu. Namun, Rahayu tidak mundur. Ia tahu bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup. Ia harus mencari cara lain. Matanya menatap cincin besar yang kini bersinar terang di tangan makhluk itu. Cincin itu, seperti magnet, menarik perhatian Rahayu. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa cincin itu adalah kunci dari semua yang terjadi. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia merasakan koneksi yang kuat antara cincin itu dan kekuatan gelap yang menguasai musola ini. Tanpa ragu, Rahayu berlari ke arah makhluk itu, melangkah cepat meskipun kakinya terasa berat. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata merah yang semakin tajam. Rahayu akhirnya sampai di depan makhluk itu dan dengan keberanian yang tersisa, ia meraih cincin itu. Begitu jarinya menyentuh cincin itu, sebuah energi besar langsung mengalir ke dalam tubuhnya. Rahayu merasa tubuhnya terbakar, tetapi bukan karena panas. Ada kekuatan yang sangat kuat, sangat gelap, yang masuk ke dalam dirinya. Ia hampir terjatuh, tetapi ia berusaha bertahan. Kini, di dalam dirinya, ada sebuah perasaan yang aneh, seperti ia telah terhubung dengan dunia lain, dunia yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Makhluk itu mundur satu langkah, terkejut melihat perubahan itu. "Kau tidak seharusnya melakukan ini," bisiknya, suara itu penuh ancaman. Namun, Rahayu tidak peduli. Di dalam dirinya, ia merasa seperti ada sesuatu yang meledak, sebuah kekuatan yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Ia menggenggam cincin itu erat-erat, dan saat itu juga, bayangan hitam yang mengelilingi ruangan mulai menghilang perlahan, seperti diterpa cahaya yang kuat. Suara azan yang menggetarkan itu mulai mereda. Makhluk itu, yang semula tampak tak terkalahkan, kini mundur, matanya semakin tajam, seolah berusaha mencari cara untuk melawan perubahan yang terjadi. Namun, Rahayu merasa seakan-akan ada energi yang melindunginya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti, ia tahu bahwa ia baru saja mengambil langkah yang sangat berbahaya. Langkah yang bisa membawanya keluar dari cengkeraman kutukan ini, atau malah semakin membawanya ke dalamnya. Dengan cincin di tangannya, ia menatap makhluk itu sekali lagi, kali ini dengan rasa percaya diri yang lebih kuat. Ia tahu, meskipun pertempuran ini belum berakhir, ia telah mengambil langkah pertama untuk menghentikan kutukan yang mengancamnya. Rahayu berdiri tegak, merasakan cincin yang kini menempel erat di tangannya. Energi yang mengalir dari cincin itu membuat tubuhnya terasa berat, tetapi di sisi lain, ada perasaan aneh. Seperti ada kekuatan yang membelainya, memberikan dorongan yang membuatnya lebih kuat. Makhluk itu, yang tadinya tampak tak terkalahkan, kini mundur sedikit. Wajahnya yang tampak seperti bayangan kabut gelap itu semakin terlihat tajam, penuh kebingungan dan kemarahan. "Apa yang telah kau lakukan?" Suara makhluk itu terdengar lebih dalam dan penuh amarah. "Kau telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi." Rahayu tak menjawab. Ia bisa merasakan getaran energi yang menguasai ruangan ini semakin intens, seperti ada sesuatu yang akan meledak. Dari dalam dirinya, ada dorongan yang semakin kuat untuk menghentikan semua ini, untuk mengakhiri kutukan yang telah mengikatnya. Tapi ada juga rasa takut yang menyelinap. Apa yang akan terjadi jika ia gagal? Rahayu menatap makhluk itu dengan tatapan tajam. "Aku tidak takut lagi," gumamnya pelan, namun suaranya penuh keyakinan. Makhluk itu terdiam beberapa saat, namun kemudian tertawa dengan suara yang mengerikan, seperti suara yang berasal dari kedalaman bumi. "Kau pikir dengan cincin itu, kau bisa mengalahkan kami? Ini lebih dari sekadar kekuatan. Ini adalah takdir. Takdir yang tidak bisa diubah oleh siapapun, bahkan olehmu." Dengan gerakan cepat, makhluk itu melangkah maju. Suara langkahnya yang berat menggema di seluruh ruangan, setiap langkah seakan memecah keheningan yang ada. Rahayu berusaha tetap fokus, menahan napasnya saat makhluk itu semakin mendekat. Tapi,
di dalam hatinya, ada kekuatan baru yang mulai muncul, memotivasi dirinya untuk bertahan. Cincin itu kembali bersinar terang, semakin terang seiring dengan semakin mendekatnya makhluk itu. Rahayu merasa energi yang mengalir semakin deras, seperti aliran listrik yang mengalir di seluruh tubuhnya. Tubuhnya mulai bergetar, namun ia berusaha menahannya. Ia tahu, ini adalah saat yang menentukan. Makhluk itu semakin dekat. Rahayu menggenggam cincin itu lebih erat, merasakan kekuatan yang tumbuh dalam dirinya. Lalu, dengan cepat, ia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke depan, ke arah makhluk itu. Tiba-tiba, sebuah ledakan energi besar memancar dari cincin itu, meluncur keluar seperti gelombang yang sangat kuat. Makhluk itu terhuyung mundur, kaget dengan kekuatan yang tidak pernah ia duga. Sinar terang yang keluar dari cincin itu membelah kegelapan di sekeliling mereka, mengusir bayangan hitam yang mengelilingi ruangan. Udara terasa lebih ringan, dan suara azan yang menggetarkan itu semakin mereda, hampir hilang sepenuhnya. Namun, makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Dengan amarah yang meluap, ia kembali menyerang. Kali ini, bukan lagi dengan langkah kaki yang berat, tetapi dengan energi gelap yang dikeluarkannya dari tubuhnya. Serangan itu datang dengan sangat cepat, dan Rahayu merasa tubuhnya terhuyung oleh kekuatan yang sangat besar. Ia terjatuh, tubuhnya hampir tak mampu menahan beban dari serangan itu. Tapi saat terjatuh, Rahayu merasa ada sesuatu yang lain. Sebuah kekuatan yang datang dari dalam dirinya, sebuah keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bangkit, dengan tubuh yang terasa lebih kuat. Cincin itu kembali bersinar terang, dan kali ini, ia tahu apa yang harus dilakukannya. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Rahayu mengarahkan tangan kanannya kembali, kali ini dengan lebih fokus. Energi yang keluar dari cincin itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu cahaya itu mengenai makhluk tersebut, tubuh makhluk itu mulai terbakar, seperti dilalap api yang tak terlihat. Suara teriakan yang mengerikan terdengar, namun perlahan-lahan semakin memudar. Makhluk itu akhirnya terjatuh, tubuhnya hancur menjadi abu, menyatu dengan kegelapan yang sebelumnya menyelimuti ruangan itu. Ketika makhluk itu hilang, ruang di sekitar Rahayu pun kembali menjadi tenang. Suara azan yang menggema itu mulai menghilang, meninggalkan kesunyian yang mendalam. Rahayu terengah-engah, tubuhnya lemas dan tak mampu lagi berdiri tegak. Namun, ada perasaan lega yang menyelimuti dirinya. Ia tahu, meskipun perjalanan ini belum berakhir, ia telah berhasil mengalahkan makhluk yang mengancam hidupnya. Kekuatannya, yang berasal dari cincin itu, telah memberikan jalan keluar dari kegelapan yang menjeratnya selama ini. Namun, di dalam hatinya, ada rasa cemas yang belum hilang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kutukan ini benar-benar berakhir, atau justru baru saja dimulai? Rahayu terdiam dalam keheningan yang menyesakkan. Tubuhnya yang lemas terjatuh ke lantai, dan napasnya terasa begitu berat. Walaupun makhluk itu telah hancur menjadi abu, ada sesuatu yang masih menggelayuti perasaannya, sebuah rasa takut yang sulit dijelaskan. Ia merasa bahwa kemenangan ini belum berarti apa-apa. Kutukan itu belum sepenuhnya hilang, dan ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya. Tiba-tiba, ruang sekitar Rahayu mulai bergetar. Dinding musola yang sebelumnya gelap, kini memancarkan cahaya merah yang berputar-putar seperti arus listrik. Suara azan yang sempat menghilang, kini kembali terdengar, namun kali ini lebih keras, lebih menggetarkan, seakan ada sesuatu yang merobek langit. Di tengah kebingungannya, Rahayu merasakan cincin yang ia pegang semakin berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam jurang yang lebih dalam. Apa yang terjadi? Rahayu bergumam, mencoba bangkit dengan tubuh yang terhuyung. Tapi saat ia mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan sosok lain, sosok yang lebih gelap, lebih mengerikan dari makhluk yang baru saja ia hadapi. Sosok itu berdiri di ujung ruangan, hanya beberapa langkah dari Rahayu. Ia mengenakan jubah hitam yang begitu panjang, dan wajahnya tertutup bayangan yang pekat. Namun, Rahayu bisa merasakan adanya kekuatan yang luar biasa datang dari sosok itu.
Lebih dari sekadar makhluk gelap, sosok ini adalah pemimpin dari semua kegelapan yang selama ini mengancam hidupnya. Aku tahu apa yang kau pikirkan, suara itu begitu dalam, mengalir seperti angin malam yang menakutkan. Kau pikir dengan mengalahkan makhluk tadi, kau telah bebas. Tapi, kau salah. Ini baru awalnya. Rahayu menatap sosok itu dengan mata yang penuh kemarahan dan kebingungan. Siapa kau? Suara Rahayu serak, namun tegas. Kenapa aku terjebak dalam kutukan ini? Sosok itu tersenyum samar, meski senyuman itu terlihat lebih seperti cemoohan. Aku adalah yang paling tua di antara mereka. Yang memberi kekuatan pada dunia ini, yang mengikatmu dengan darah dan perjanjian yang tak terelakkan. Dan sekarang, kau telah membuka pintu bagi kami untuk menguasai lebih banyak lagi. Rahayu menggenggam cincin itu lebih erat. Tubuhnya mulai bergetar, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena sebuah dorongan yang tidak bisa ia tahan. Cincin itu, kekuatan itu, memberinya sedikit harapan. Namun, ia tahu ini bukanlah pertempuran biasa. Aku tidak akan menyerah. Rahayu berteriak, walaupun suaranya hampir tenggelam dalam gemuruh kekuatan yang melingkupi ruangan itu. Aku akan melawanmu. Sosok itu tidak terkejut. Kau pikir kekuatanmu akan cukup? Apa yang kau tahu tentang kekuatan sejati? Suaranya menggelegar. Kekuatan ini bukan sekadar cincin atau darah. Ini adalah takdir yang lebih besar dari sekadar yang bisa kau pahami. Rahayu merasa tubuhnya terangkat, seolah-olah kekuatan yang berasal dari cincin itu menariknya ke atas. Namun, ia berusaha untuk tetap berdiri kokoh. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan semuanya, untuk mengakhiri kutukan yang membelenggunya selama ini. Dengan sekuat tenaga, Rahayu menatap sosok itu, berusaha memusatkan energi yang ada dalam dirinya. Cincin itu kembali bersinar terang, lebih terang dari sebelumnya. Kali ini, ia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang mengalir ke dalam dirinya, membentuk sebuah perisai tak terlihat. Di dalam dirinya, ia bisa merasakan kehadiran makhluk itu, mencoba menyerang, mencoba menghancurkan. Namun, ia menahan serangan itu dengan segala daya. Apa yang kau lakukan? Suara sosok itu penuh kekesalan. Kau tidak bisa mengubah takdir. Takdirku bukan untuk dihancurkan, jawab Rahayu, dengan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan aku tidak akan membiarkanmu menguasai dunia ini. Dengan segenap kekuatannya, Rahayu mengarahkan cincin itu ke arah sosok tersebut. Cahaya yang keluar dari cincin itu berputar, membentuk lingkaran yang semakin besar, semakin terang. Cincin itu seperti menjadi pusat dari kekuatan yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Sosok itu tampak terkejut, namun ia segera mengumpulkan kekuatannya, siap untuk melawan. Ketegangan di udara semakin memuncak, dan Rahayu tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Perang ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang membebaskan dirinya dari kutukan yang tak terelakkan. Namun, di dalam dirinya, Rahayu menyadari satu hal, pertempuran ini baru saja dimulai. Apapun yang terjadi, ia harus siap untuk menghadapi kejahatan yang lebih besar, dan dengan kekuatan yang kini ia miliki, ia tak akan mundur. Rahayu merasakan ketegangan yang begitu berat menggantung di udara. Cincin yang ia pegang semakin panas, seolah siap meledak, sementara sosok yang berdiri di depannya, entitas kegelapan yang telah lama mengintai, tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Kedua kekuatan ini bersinggungan, menciptakan gelombang energi yang membuat tanah di bawah kaki Rahayu bergetar. Dengan setiap detik yang berlalu, perasaan cemas mulai meresap. Rahayu bisa merasakan tubuhnya semakin lelah. Kekuatannya mulai habis. Cincin itu, meskipun memberi kekuatan, kini terasa lebih seperti beban. Sosok itu, yang berdiri dengan tenang, seolah menikmati pertempuran ini, mempermainkan setiap usaha Rahayu. Ketika cahaya dari cincin itu mulai memudar, sosok itu tertawa pelan. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir, suara itu terdengar begitu dekat, seperti bisikan di telinga Rahayu. Kau pikir dengan kekuatan itu, kau bisa mengubah semuanya?
Semua ini hanya ilusi. Kau hanya berlari ke dalam lingkaran yang lebih besar. Rahayu menggertakkan giginya, mencoba menahan napas. Aku tidak akan membiarkanmu menang, jawabnya, suaranya kini lebih rendah, namun tetap tegas. Ia tidak bisa membiarkan semuanya berakhir di sini. Tidak dengan cara ini. Tidak setelah segala yang telah ia perjuangkan. Namun, sosok itu hanya menggelengkan kepala, seakan merasa kasihan pada perjuangan yang sia-sia. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Rahayu. Segala usaha ini tidak akan berarti. Kau mungkin berhasil mengalahkan yang pertama, tapi yang datang setelahnya lebih kuat. Kau akan jatuh lagi, dan kali ini, tak ada yang akan menyelamatkanmu. Mendengar kata-kata itu, Rahayu merasa hatinya berdegup kencang. Ia merasa sebuah rasa takut yang mendalam mulai merayap kembali ke dalam dirinya, namun ia berusaha menepisnya. Aku tidak akan menyerah, tekadnya semakin bulat. Ia tahu ia harus bertahan, tetapi tidak tahu seberapa lama kekuatan itu bisa ia pertahankan. Tiba-tiba, ruang itu kembali bergetar hebat. Dinding-dinding musola yang semula telah kembali tenang kini bergetar lagi, seperti tanda-tanda kiamat yang mendekat. Cahaya merah dari cincin semakin teram, tapi juga semakin tidak terkendali, berputar-putar, menelan segala yang ada di sekitarnya. Sosok itu mulai menghilang, tetapi suara tawa yang menakutkan terdengar di seluruh ruangan. Jangan terlalu percaya diri, Rahayu, bisiknya. Kemenangan ini hanya sementara. Tidak akan ada akhir yang bahagia untukmu. Saat suara itu menghilang, Rahayu terjatuh. Tubuhnya merasa begitu lelah dan kosong. Rasa sakit yang luar biasa menyelimuti setiap sendi tubuhnya. Ia memandang cincin yang masih bersinar di tangannya. Apakah ini benar-benar akhir dari pertempuran ini? Apakah makhluk itu benar-benar telah pergi? Ataukah ia hanya menang untuk sementara waktu? Rahayu merasakan sebuah ketidakpastian yang mendalam. Walaupun ia berhasil bertahan, perasaan bahwa dirinya belum sepenuhnya bebas tetap menghantuinya. Ia bisa merasakan sesuatu yang masih mengintainya, sesuatu yang lebih besar, yang lebih gelap, yang belum selesai dengan dirinya. Dengan gemetar, ia berusaha berdiri lagi, namun tubuhnya terlalu lelah untuk bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya pelan, matanya tertuju pada cincin yang masih memancarkan cahaya. Perasaan bahwa kutukan ini belum berakhir, bahwa pertarungan ini belum selesai, semakin menguat. Ini bukan kemenangan sejati, hanya sebuah penyelesaian palsu. Keheningan menguasai ruangan, tetapi dalam hati Rahayu, ketakutan mulai muncul kembali. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang benar-benar akan terjadi jika ia gagal? Rahayu terbaring lemah di lantai, tubuhnya tak mampu lagi bergerak dengan sempurna. Cincin di tangannya terus bersinar, cahaya merah yang semakin pudar, namun masih cukup untuk memberi sedikit harapan. Namun, dalam hatinya, perasaan takut semakin menguasai. Ia tahu sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya, sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika ia berusaha untuk bangkit, dunia di sekelilingnya kembali bergetar. Suara tawa yang mengerikan terdengar di telinganya. Sosok gelap yang tadi menghilang kini muncul kembali, namun kali ini, ada yang berbeda. Ada rasa familiar dalam dirinya yang membuat Rahayu terperanjat. Sosok itu berdiri lebih dekat darinya, lebih nyata, lebih mengerikan. Namun, ketika sosok itu membuka jubahnya, sebuah pemandangan mengejutkan terbuka di depan matanya. Jangan takut, Rahayu, suara itu terdengar lebih tenang, meski masih penuh kekuatan yang menakutkan. Semuanya sudah ditentukan. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Namun, saat sosok itu menanggalkan bayangannya, wajah yang muncul bukanlah wajah makhluk kegelapan yang ia harapkan. Justru, wajah yang ia lihat adalah wajah yang sangat ia kenal, wajah ibunya, yang telah lama hilang dalam perjalanan hidupnya. Ini tidak mungkin. Rahayu terbelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menatap sosok itu dengan mata yang semakin terbelalak, mencari-cari kebenaran dalam wajah ibunya yang kini tampak tak berdaya. "Ibu," suara Rahayu terdengar gemetar.
Kenapa? Kenapa kamu ada di sini? Sosok itu tersenyum samar, senyuman yang terasa lebih seperti sebuah kutukan. Kau pikir aku sudah mati, bukan? Tapi aku selalu ada, bahkan ketika kau tidak tahu. Aku yang membuka jalan ini untukmu, Rahayu. Semua yang terjadi padamu, semua yang kau alami, adalah bagian dari takdir yang aku ciptakan. Hati Rahayu serasa hancur. Ia merasa seluruh dunia berputar cepat. Semua yang ia jalani, semua yang ia perjuangkan, ternyata berakar dari seorang ibu yang ternyata memiliki peran besar dalam nasibnya yang terkutuk. Ia berusaha untuk berpikir jernih, namun tubuhnya terlalu lelah untuk menghadapinya. Tidak, tidak mungkin. Rahayu berteriak, menggoyang-goyangkan kepalanya. Ibu tidak mungkin melakukan ini padaku. Ibu itu mendekat, tangannya terulur, namun kali ini bukan dengan kasih sayang. Kau tidak mengerti, Rahayu. Aku tidak memiliki pilihan. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungimu, untuk memastikan takdirmu tidak berubah. Cincin itu, kekuatan itu, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Semakin Rahayu mendengar penjelasan itu, semakin ia merasa dunia sekitarnya runtuh. Ia merasakan dunia ini bukan hanya miliknya, bukan hanya sekadar pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Tapi ini adalah perang yang lebih dalam, lebih personal. Ibunya, yang selama ini ia cari, ternyata adalah bagian dari kegelapan yang menguasai hidupnya. Apa yang harus aku lakukan? Rahayu bertanya dengan suara penuh kebingungan dan rasa putus asa. Aku tidak bisa melawanmu, Ibu. Aku tidak tahu siapa aku lagi. Sosok itu menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan, namun ada juga kejam di balik matanya. Kau harus menerima kenyataan, Rahayu. Apa yang terjadi padamu sudah ditentukan. Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Namun, sesuatu dalam diri Rahayu mulai berubah. Ia merasa adanya kekuatan baru yang lahir dalam dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Cincin itu kembali menyala, namun kali ini bukan karena kutukan, tetapi karena harapan yang baru. Rahayu mulai merasakan bahwa ia masih bisa memilih, bahwa ia bisa berjuang untuk dirinya sendiri, meski kenyataan yang ada tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dengan tekad yang bulat, Rahayu mengangkat tangan, mengarahkan cincin itu ke arah sosok yang ternyata adalah ibunya. Aku tidak akan menyerah pada takdir yang kau buat untukku, katanya, suaranya tegas. Aku akan melawan apapun, termasuk kamu. Dengan sekali gerakan, energi dari cincin itu meluncur keluar, menciptakan cahaya yang lebih terang dan lebih kuat dari sebelumnya. Sosok ibunya terhuyung mundur, terjerat dalam cahaya yang menembus kegelapan yang mengelilinginya. Rahayu merasa kekuatan itu tidak hanya berasal dari cincin, tetapi dari dirinya sendiri. Ia memiliki kekuatan untuk menentukan takdirnya sendiri. Dan dalam satu ledakan cahaya, sosok itu menghilang. Keheningan pun menyelimuti ruangan. Rahayu terjatuh ke lutut, napasnya terengah-engah. Tubuhnya terasa hancur, namun ada rasa lega yang mendalam. Ia tahu, pertempuran ini baru saja berakhir, namun kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Takdirnya mungkin masih samar, tapi kini ia tahu, bahwa ia adalah orang yang memegang kendali atas hidupnya. Tamat.